Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Salawat serta salam dan juga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan surat Ali Imran ayat ke-86 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu benar-benar Rasul dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang taubat sesudah kafir itu dengan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ibnu Jarir menukilkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ada seseorang dari kaum Ansor yang masuk Islam, kemudian dia murtad dan berbuat kemusyrikan. Setelah itu dia menyesal. Lalu dia mengutus kepada kaumnya untuk menanyakan langsung akan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka turunlah ayat itu. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, dan mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad benar-benar Rasul, serta keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya adalah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat dari para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang taubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu kaum itu diperintahkan menemuinya kembali hingga akhirnya dia masuk Islam kembali. Demikianlah yang diriwayatkan An-Nasa'i, Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Dawud bin Abu Hib. Dan menurut penilaian Imam Al-Hakim, hadis ini sahih tetapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Abdul Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Humaid Al-Raj dari Mujahid, dia
berkata, Al-Harits bin Suwaid datang dan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Lalu dia kafir lagi dan kembali kepada kaumnya. Maka Allah pun menurunkan berkenaan dengan dia ini, yaitu firman-Nya, Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimin ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman dan mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad benar-benar Rasul, serta keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya adalah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang taubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian lanjut Mujahid, seorang dari kaumnya, membawakan ayat-ayat tersebut dan membacakannya. Maka Al-Haris pun berkata, sungguh demi Allah, aku tahu bahwa kamu jujur dan Rasulullah lebih jujur darimu, dan Allah yang paling jujur dari semuanya. Setelah itu Al-Harits pun kembali kepada atau memeluk Islam lagi dengan sebaik-baiknya. Firman Allah, Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahum al-bayyinat. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman dan mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad benar-benar Rasul, serta keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Artinya telah jelas dan nyata bagi mereka berbagai hujah dan bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian mereka murtad dan kembali kepada kegelapan syirik, sehingga bagaimana mungkin mereka akan dapat memperoleh hidayah setelah mereka bergelimang dalam kebutaan. Oleh karena itu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman menegaskan, Wallahu la yahdil qauman zalimin. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Firman Allah Azza wa Jalla, Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya adalah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Maksudnya mereka mendapatkan laknat dari Allah dan seluruh makhluknya. Firman-Nya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yaitu di dalam laknat. La yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maksudnya siksa mereka tidak akan dikurangi atau diringankan meskipun hanya sesaat. Lalu Allah berfirman, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang
kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan bagian dari kelembutan, kebaikan, kesantunan, kasih sayang, dan kemurahannya bagi makhluknya, bahwa barang siapa yang bertaubat kepada Allah, maka dia akan mengampuninya. Alhamdulillah, pembacaan telah selesai. Saya lanjutkan ke hadis yang ke-10, masih mengenai bab memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. An Hudzaifah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'an munkari aw la yushikun aw la yushikan Allah ay yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawat Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, pastilah kalian memerintahkan dengan kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau kalau tidak maka sungguh hampir-hampir saja Allah akan menurunkan siksa kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi doa kalian tidak akan dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis ini hasan. Penjelasan hadis ini menunjukkan apabila kemungkaran tidak diingkari, maka kesialan dan cobaannya akan menyeluruh berupa kezaliman penguasa atau dikuasai musuh dan lain sebagainya. Saya ulang. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, pastilah kalian memerintahkan dengan kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau kalau tidak maka sungguh hampir-hampir saja Allah akan menurunkan siksa kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi doa kalian tidak akan dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis ini hasan. Penjelasan hadis ini menunjukkan apabila kemungkaran tidak diingkari, maka kesialan dan cobaannya akan menyeluruh berupa kezaliman penguasa atau dikuasai musuh dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Al-Quran dan hadis telah kita sama-sama dengarkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan terutama mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita tutup kajian pada subuh hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aja langsung